Sudah hadir. Pak Kaisan, halo. Halo. Hadir. Sebelumnya kita kenalan dulu siapa ini Pak Kaisan ya, backgroundnya Pak Kaisan. Businessman, water treatment specialist, konsultan, dan kontraktor. Achievement, join Prudential, jadi agent pada tahun 2020-2021. Promote AAD, MDRT, Startup London, 5 Agent Bali, 2022. Promote jadi AD, MDRT, Double Startup Production, and Startup Leader New York, 5 Leader Bangkok, Top 3 AAD, $5 billion. Inilah dia Bapak Kaisan Wong, silakan Pak. Ya, semangat pagi semua. MD Team. Pagi Kaisan. Thank you ya udah datang. Iya. Siap sharing buat kita ya. Iya. Boleh. Ini aku punya Aku lihat sendiri. Aku punya kamera kayaknya ada masalah ya. Iya, blur. Kayaknya goyang-goyang apa jadi putih ya? Kenapa ya? Atau kamu mesti off dulu baru on? Gak kelihatan tahu juga ya. Kenapa ya? Tadi udah sempat kelihatan tuh gantengnya. Sekarang jadi blur, mau sharing deh. Apa? Matiin dulu itunya videonya. Matiin dulu, nyalain lagi. Iya. Tadi udah begitu, tapi ini tampilnya bagus kok. Pesan pakai apa? Udah kelihatan. Pakai kamera biasa atau pakai kamera itu? Pakai kamera eksternal. Eksternal ya. Ya, paling nanti dipasang aja. Nah, nanti udah bagus, Pak. Nah, udah keren. Udah berhasil. Nah, kok hang. Nah, udah ya. Oke. Aku share screen dapat nggak? Belum full slide. Udah ada kelihatan tapi belum full slide. Udah? Udah. Cuman videonya kenapa goyang-goyang lagi ya? Coba video kamu jadi goyang-goyang nih. Nggak ngerti juga nih, kalau kayak begitu. Soalnya jarang Zoom meeting juga. Biasanya kalau Zoom meeting ikut meeting nggak pakai video. Off cam ya. Sekarang masih on cam, nggak speaker nih. Ya sudahlah. Lanjut terus. Silakan. Saya nggak mengganggu ya. Ya udah, apa-apa. Not gonna lie, I think Darren probably blocked us. I don't know. He just shut off his phone or some shit, man. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang pada kesempatan hari ini saya mau sharing sedikit lah ya untuk yang kita capai supaya tahun ini kita juga bisa finish strong semuanya. Nah, tapi sebelum kita bisa finish strong, kita harus yang pertama itu kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang menjadi targetnya kita, apa yang menjadi goals-nya kita. Kalau kita menjalankan bisnis ini atau bisnis apapun konvensional, kita nggak tahu goal-nya kita, bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang kita capai itu sudah mendekati ataupun sudah mencapai targetnya. Nah, seperti kayak misalkan di bisnis ini, misalkan kita mau jadi jalur produser atau apa, kita mau jadi production club, ataupun juga pencapaian mau promosi. Nah, kita harus tahu dulu apa yang menjadi target kita. Ya kan, kayak misalkan tahun kemarin siapa yang production club bisa dan juga dapat pergi jalan-jalan ke Amerika. Di sini banyak ya, saya percaya ya, semuanya ya. Nah, kalau misalkan yang tahun lalu dapat Star Club, nah tahun ini kita sama-sama pergi ke Amerika, nanti ditraktir es krim sama, bukan sama saya, sama Ko David sama Cemili, ya, traktir es krim, minta banyak-banyak kok. Masa es krim aja. Mintanya steak ya Agnes ya? Kalau Agnes mintanya steak sih. Kaisan masih baik hati mintanya es krim. Bukan saya yang ngomong ya. Oke.
terpenting adalah ya tadi kita balik, kita harus tahu dulu apa yang kita mau targetkan, kita mau dapat goal kita. Ya, kayak misalnya kita mau pergi tahun depan finish Milan, ya yuk sama-sama kita berjuang untuk mencapai itu. Supaya kalau misalkan meleset-meleset dikit nih, finish nggak dapet, ya Milan dapet lah. Ya kan? Tetap masih bisa pergi jalan-jalan keluar. Oke? Nah, itu adalah kita yang paling penting kita harus tahu dulu targetnya. Tahun lalu saya target, sharing sedikit ya, tahun lalu saya target AD. Tetapi tim saya masih pada belum banyak yang jalan. Nah, Q1 saya doang yang jualan. Q2 kena COVID. Nggak bisa jalan-jalan juga. Nah, mau nggak mau habis sudah COVID, saya harus targetin. Saya harus jualan. Kalau nggak, saya nggak bisa naik AD. Nah, ternyata puji Tuhan dipercayakan beberapa case demi case, dan juga saya ada waktu itu ada konsul juga sama Cemili. Akhirnya double star club, ya kan? Nah, jadi bisa sama-sama jalan sama istri, ya kan? Nah, ternyata juga kita kan kita mau rekrut. Gara-gara kita mau rekrut, kita mau berusaha total di bisnis ini, bisa juga ternyata promosiin AAD, ya kan? Nah, jadi paling enggak kita mesti punya tahu dulu apa yang menjadi target kita. Sehingga waktu kita meleset, target tahun lalu saya udah set goal setting itu 2 promosi minimal 2 AAD. Ternyata bisa juga promosi 2 AAD dan juga bisa dapat double star club. Ya, oke. Nah, lalu berikutnya, nah kita udah tahu nih apa yang menjadi target goals kita. Tapi bagaimana caranya? Ya kan? Nah, pada kesempatan hari ini saya mau bagikan bagaimana kita bisa capai target itu dengan 7S. Apa itu 7S? Nah, yuk mari kita sama-sama kita lihat. S yang pertama adalah survival. Survival itu adalah kita adalah sebagai pribadi yang resilience. Nah, kita bisa tahu kalau kita lihat dari tumbuhan ini itu luarnya dia cuma hijau sendiri, yang lain itu gersang, ya kan? Nah, berarti apa? Kita harus fokus. Kita harus fokus apa yang bisa kita lakukan terhadap apa yang kita bisa. Jangan terlalu fokus dengan apa yang tidak bisa kita lakukan, ya kan? Nah, yang kita bisa lakukan adalah apa? Positive thinking, misalkan, ya kan? Kita tetap usaha, prospek, kita pergi ketemu sama calon prospek. Nah, dan juga kita punya attitude, ya kan? Nah, apa yang kita nggak bisa lakukan? Apa yang kita nggak bisa lakukan, ya jangan terlalu dipikirin. Misalkan, salah satunya yang sekarang lagi repricing, ya kan? Semua pada pusing tuh semua, repricing. Ada yang nggak bisa, ada yang nggak mau ini keberatan, ada yang disuruh top up nggak mau, wah kan pusing kan? Padahal kalau misalkan kita fokuskan kepada sana, ya kita nggak bisa. Padahal itu adalah salah satu kemarin dibahas di tim kita. Saya sharing sedikit, repricing itu adalah sebenarnya sarana untuk mendapat api, ya kan? Asalkan kita bisa komunikasi kepada si nasabah existing, kita ngomongin, nah mungkin dia mau dan juga mereka kita kasih juga contoh-contoh yang lainnya juga ada yang repricing. Nah, jadi itu kalau kita ngomongin rata-rata sih mereka paham sebenarnya, ya kan, karena ada inflasi di sini dan juga dan lain-lain. Nah, tapi kita nggak fokus ke sana, kita fokusnya apa yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah positive thinking dulu, ya kan. Dalam setiap masalah kita harus positive thinking, punya attitude yang bagus. Nah, itu akan niscaya semua itu akan menjadi lebih mudah. Amin, teman-teman. Oke. Amin, Pak. Amin. Lanjut ya. Amin. Lanjut.
Lanjut. Nah, ini adalah S yang kedua. S yang kedua adalah shifting. Ya kan? Nah, shifting ini juga bagaimana kita strive di changing environment. Dunia ini semua lagi berubah, ya kan? Semua itu menghadapi ketidakpastian. Nah, bagaimana kita bisa shifting yang tadinya ya kita ngomong pandemi lah ya, yang tadinya kita ketemu orang tatap muka, sekarang kita ada orang yang nggak mau tatap muka, ya kan? Sampai dengan sekarang pun yang udah akhir-akhir masa pandemi, orang masih tetap nggak mau tatap muka, ya kan? Nah, tapi kita shifting. Contohnya adalah Zoom ini, ya kan? Dimana kita tetap masih bisa belajar di rumah masing-masing. Bahkan tadi ada yang lagi nyetir, sembari sama-sama belajar. Nah, itu adalah salah satu positif attitude yang kita miliki semua teman-teman di sini yang mau join untuk sama-sama belajar. Ya. Nah, tetap pertahankan itu. Oke. Shift S ketiga. Sinergi. Nah, sinergi itu apa? Sinergi itu adalah kita bicara bisnis prudensial itu ada active income, ada passive income. Nah, bagaimana kita mensinergikan, menyeimbangkan waktu produktif kita untuk produksi dan juga bangun tim. Karena masing-masing ini punya plus minusnya masing-masing. Nah, kalau memang kita kuat di produksi, tetapi kita juga nggak bangun tim, lama-lama salah satu yang kita juga jadi capek sendiri gitu loh, ya kan? Nah, kalau misalkan tim kita juga jalan dan juga tim kita itu kayak tadi sharing, saling menguatkan, nah itu percaya bahwa semua itu ada jalannya dan juga itu akan menjadi satu bola yang momentum untuk mendapatkan api yang lebih besar lagi, ya kan? Nah, kedua hal ini adalah penting untuk menyeimbangkan waktu produktif antara produksi dan bangun tim, ya kan? Nah, ada pepatah di situ. Kalau kamu mau jalan cepat, ya kamu jalan aja sendiri. Tetapi kalau kamu mau jalan jauh, kita yuk sama-sama jalan, gitu loh. Jadi jalan jauh kan lebih nggak capek kalau misalkan sama-sama jalan. Tapi kalau sendiri, lama-lama bete juga. Bener nggak? Oke. Kita sekarang ke S yang keempat. Nah, strateginya apa? Kita harus tahu strategi dalam rekrut. Kita mau team building, kita mau selling, atau misalkan kita lagi udah prospek, tapi nggak ada yang closing dan juga nggak ada yang nggak bisa direkrut. Nah, mungkin ya kalau nggak closing ya rekrut, ya kan? Atau nggak waktu itu ya kita harus team building. Atau misalkan orang ini nggak bisa nih kita closing, kita rekrut dulu aja, baru nanti mungkin dia bisa closing kan? Mungkin, ya kan? Kita punya positive attitude, nah bisa jalan. Jadinya kita harus punya strategi untuk menjalankan apapun itu dalam mencapai kita punya goal. Nah, tetapi juga harus ada ikut aturan ya, aturan-aturannya. Kayak misalkan di sini kan ya kita harus ikut aturan. Kita main catur ya aturannya main catur. Oke, teman-teman. Nah, yang berikutnya, S berikutnya adalah skill set. Skill set ini dalam bisnis prudensial itu adalah yang pertama adalah communication skill. Ya kan? Communication skill itu menjadi yang nomor satu yang harus kita mastery. Karena kalau kita nggak bisa komunikasi sama orang, bagaimana kita bisa closing? Bagaimana kita bisa rekrut? Bagaimana kita bisa bangun tim? Ya, itu yang nomor satu. Yang kedua adalah knowledge. Product knowledge atau misalkan knowledge tentang literasi keuangan, nah itu juga penting. Itu teman-teman harus belajar karena ini adalah technical skill ya. Kalau knowledge, kalau kita nggak ngerti produk, kita nggak bisa jualan. Tanya malu dong maksudnya kalau kita jualan, tetapi tanya sama leader. Nah itu akan beda.
gitu loh. Kalau kita misalkan closing ditemenin leader dengan closing sendiri, perasaannya itu beda, dan juga customer, klien, calon nasabah juga akan menjadi lebih pede. Itu pengalaman saya. Lalu yang ketiga adalah handling objection. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari calon nasabah, dari dari tim downline. Bagaimana mereka kesusahan, kita juga bagi pengalaman kepada mereka, ya kan. Nah, dan juga yang keempat, ini yang paling penting, sabar, ya kan. Kita percaya apa yang kita lakukan sekarang itu nggak sia-sia, dan suatu saat orang akan berterima kasih dengan apa yang telah kita lakukan buat mereka. Dan kelima adalah perseverance. Perseverance itu adalah apa ya? Perseverance, jelasinnya. Kayak ketekunan. Ketekunan, ulet. Nah, ya kan? Mereka, jadi kalau seseorang, kalau sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan tekun, niscaya tidak tidak akan menjadi sia-sia. Nah, itu ya teman-teman, S-nya. Nah, dan yang kedua dari terakhir adalah solution. S-nya solution. Nah, kita datang kepada calon nasabah ataupun juga dengan tim kita. Nah, itu juga dengan solution. Nah, kalau misalkan kita pergi ke pergi ke traveling, ya kan? Nah, itu adalah salah satunya ilustrasi gembok. Jadi kita keluarin uang kecil untuk safety kita punya barang-barang waktu travel. Nah, ilustrasi kalau kita misalkan gembok itu kan nggak seberapa duit ya. Kalau misalkan kita punya gembok itu kuncinya hilang ataupun kita nggak bisa buka, nah itu kan juga bakalan repot sendiri. Nah, jadi kita datang kepada calon nasabah dan juga kita punya tim itu dengan solusi, ya. Nah, ingat prinsip asuransi uang kecil untuk proteksi uang besar. Nah, ini saya rasa teman-teman udah pada tahu lah. Ya, kita harus memberikan solusi kepada mereka terhadap masalah, mungkin suatu saat mereka akan menemukan masalah finansial. Tetapi waktu mereka beli asuransi, mereka memiliki rekening yang akan membayarkan mereka jika terjadi resiko. Nah, itu adalah solusi. S yang terakhir adalah service. Nah, jadi bisnis asuransi ini adalah bisnis keuangan, dan bisnis keuangan itu adalah jasa. Nah, makanya give your best. Give your best dalam apapun, waktu kalian jualan, waktu juga kalian bangun tim, give your best. Nah, waktu kalian jualan juga sell the value daripada harga, daripada premi, ya kan? Nah, waktu kita tahu kasih mereka bahwa value-nya itu lebih besar, ya tadi yang teman-teman udah sharingkan, berarti saya mereka juga akan bukan kita yang ngejar-ngejar mereka yang akan ngejar-ngejar ke kita kalau mereka udah tahu value dari sebuah proteksi. Nah, waktu itu yang terakhir juga kita harus stay under promise over deliver. Jadi jangan terlalu mengumbar janji-janji yang ya kita nggak tahu, nggak ngomong ya, janji-janji palsu ya. Tapi di sini adalah keep under promise over deliver. Jadi kita ngomong pahit dulu, jangan terlalu ngomong yang manis-manis untuk bisa jualan. Nah, itu sih yang pengalaman-pengalaman saya yang saya bisa bagikan. Thank you untuk kesempatannya. Go Milan and Venice next year. Salam sukses. Thank you Pak Kaison. Pak, bersedia ya kita ada Q&A ya. Thank you. Tanya. Thank you, Kaison. Thank you, Kaison.
Iya deh, saya mau nanya nih, Ci. Ya, Agnes mau nanya ya. Silakan, Nas. Ditodong, huruf A katanya suruh duluan. Privilege, Nas, dapat dikasih duluan. Iya, tadi kan cerita katanya ada naikin 2 AD ya. Itu maksudnya mau nanyanya 2 AD itu didapatnya maksudnya emang agent dari awal atau tadi apa di term kedua ya? Baru ada AD-nya atau gimana, cerita dong. Masih mute, Kaisan. Ya, Kaisen masih mute ya, Kaisen. Iya. videonya di off aja, Kaisen. Kayaknya sininya. Ah. Masih mute. Kaisen nggak ada suaranya. Oh, tulis di chat kali ya. Nah, udah deh, begini aja ya. Iya, iya. Ya udah Oke. bisa. Stop screen sharing aja ya. Karena kalau aku screen Boleh. sharing Ya, sama stop pakai share aja. kamera, Ya, boleh Ya. boleh stop share Ya, aja. stop share aja, silakan. ya. Tadi pertanyaannya apa? Kan ceritanya kalau nggak salah naikin 2 AD ya. Betul. Maksudnya cerita dong 2 AD itu didapatnya, maksudnya dari awal Kaisen berjoin di Pru emang udah banyak agentnya, terus tinggal pilih mana yang ini atau gimana gitu loh ceritanya sampai bisa menaikkan 2 AD. Oh, iya. Kemarin itu 2 AAD itu gara-gara karena gini sebenarnya 2 AAD ini saya datang dengan tanpa maksudnya agennya itu juga masih belum terlalu jalan semuanya. Yang mau dipromosiin juga kayaknya orangnya mau jalan mau enggak gitu. Jadi agak susah. Nah, yang AAD ini yang satunya ya, yang saya cerita ya. Ini adalah sebenarnya base-nya adalah klien. Jadi adalah nasabah, calon nasabah. Nah, calon nasabah ini saudara juga sama saudara. Jadi dia udah minta gara-gara saya branding di sosmed kan ada tuh kadang-kadang top 3 of the week, top 2 of the week ya kan. Nah, dia jadi tertarik. Bro, mau dong, coba dong lo review propolis gini gue tungguin lo kayak gini. Ya, dia nyari. Nah, pas begitu saya datang ke sana saya review semuanya memang berantakan. Kebetulan berantakan jadi saya coba untuk atur. Nah, begitu saya atur ternyata mungkin API-nya udah lumayan gitu loh. Nah, saya tawarin sama dia, kamu mau nggak jalanin ini? Ini ada potensi begini. Nah, kalau misalkan dia daripada dia minta diskon kan, kalau beli banyak orang kan biasa minta diskon. Nah, jadi daripada dia minta diskon, mendingan saya tawarin bisnisnya aja, ya kan? Nah, kalau siapa tahu dia itu pengusaha juga, siapa tahu dia juga mau untuk menjalani bisnis ini. Gitu. Nah, setelah saya jelasin begini begitu, akhirnya dia mau. Nah, setelah dia mau, ya udah pasti udah naik AAD kalau dia mau, ya kan? Tetapi saya punya target yang tadinya tahun lalu mau COT, jadi nggak dapet. Ya sedih juga, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan kita bisa tawarin sesuatu kepada nasabah kita, toh juga pasti itu akan balik ke kita, gitu loh. Nah, jadi singkat cerita, saya tawarin dia bisnisnya dan dia mau, komisi balik ke dia semua. Ya udah, dia naik jadi AAD dan juga akhirannya saya bilangin lagi ke dia, ini kamu kurang sedikit nih bisa Star Club. Kalau bisa kamu kejar segini kan new agent kan ada new agent Star Club 600 juta API. Nah, saya tawarin ternyata dia jadi ambil buat dia kan pengusaha jadi PT-nya ada direksi suruh ambilin itu semua, ambil PCB karena PCB itu buat
masa tua dan jaminan hari tua, dan juga untuk menjamin semua direksi itu kalau kenapa-napa yaitu keluar, sehingga perusahaan nggak goyang, perusahaan tetap masih bisa cari orang penggantinya gitu loh. Ini saya ya semuanya pada disuruh ambil, jadi dia naik AAD dengan Star Club Producer. Wow, hebat. Iya. Wah, luar biasa banget ya. Luar biasa ya. Berarti kalau gitu kamu grupnya berapa tuh kayak waktu naik dari AAD menuju ke AD, akhirnya omset kamu dengan seluruh grupnya kamu yang kamu naikin, kamu kan jadi double Star Club, gitu yang AAD kamu Star Club kan? Iya. Grup aku jadi 1,8. Wah, 1,8 ya. Padahal secara AAD, naik ke AD cuma 900 ya. Jadi 2 kali ya. 2 kali lipat ya pencapaian luar biasa ya. Tangan ya. Ya puji Tuhan sih, itu salah satu ini juga. Tapi ya kita jalanin aja sih sebenarnya. Ya tahun ini mudah-mudahan dia bisa jalan, dan juga kita kadang-kadang masih sentil-sentil ya kan. Kemarin ikut pergi ke itu juga, dia juga ikut award night. Ajak ke dalam timnya aja, ajak ke dalam sistemnya. Nah, pelan-pelan saya kan juga produk dari sistem. Pelan-pelan akan mungkin baru bisa klik gitu ya sama bisnisnya. Gitu. Mantap. Ya, thank you Mbak Kaisen buat sharingnya. Yang lain ada mau nanya? Ada nih huruf A lagi. Ini mau nanya. Ini silakan ini. Hari ini spesial untuk huruf A ya. Gitu ya. Abis ini siapa dong? Aili dong, Ade. Aili, Ade. Aili siap-siap. Adedi juga boleh. Adedi, Awe, Ayuri. Oke, aku mau nanya Hasan untuk slide yang terakhir kali ya. Karena kan saya agent baru, jadi mau minta penjelasan lebih detail tentang jangan kasih janji manis. Itu maksudnya bisa diuraikan lebih jelas. Oh, oke. Mungkin gini, janji manis itu kadang-kadang apa ya? Salah satu contohnya deh, saya lagi deketin satu orang untuk kesehatannya dia. Sebenarnya sih udah close the deal, tapi medicalnya masih belum memenuhi. Nah, saya kan bilang sama dia, kebetulan ini kan PSS Pro dan juga umurnya udah senior di atas 70. Saya juga nggak bilang janji manis dulu pasti diterima dan lain-lain dan sebagainya. Nah, pada saat mau medical, saya bilang coba AI tes dulu. Kalau misalkan bagus, nah baru kita masuk medical gitu. Nggak apa-apa, misalkan medicalnya kita bayarin dulu, itu sebagai service lah ya, supaya case-nya kita kan juga bisa smooth, ya kan? Nah, jadi kita lihat dulu hasilnya, kalau bagus, ya udah kita baru bisa jalan. Ternyata hasilnya nggak bagus, ya jangan jalan gitu. Mungkin dia perlu apa dulu, kan jadi demi nasabah juga. Nah, pada saat itu dia ditawarin juga sama temennya, teman arisannya, kan namanya kan juga tante-tante, banyak teman arisan. Dia bilang, saya ada nih produk nih bagus, tanpa medical, produk pro juga. Wah, kan kita saya bertanya-tanya dong, wah apa tuh? Kalau bisa non medical sih, AI ambil aja. Ya kan? Saya bilang tanya produknya apa, coba itu apa produknya. Ternyata produknya itu adalah PPH Plus Pro. Nah, saya ngakak aja sih, ketawa. Nah, kalau kayak begitu kan kita jadi tahu. Kita nggak boleh terlalu janji sama orang. PPH Plus Pro itu kan tabel medicalnya kan sama dengan PSS Pro. Ya kan? Nah, dia bilang tanpa medical, ya benar juga tanpa medical. Saya kan bilang ke grup,
teman-teman pernah ada nggak produk asuransi di Pru yang tanpa medical umur sekian? Nggak ada, bro. Semua juga pasti medical, ya kan? Tanyain aja. Begitu tanya kan dapat PPH Plus. Nah iya, bener sih bro. Itu mah PPH Plus submit aja dulu, nggak usah medical. Nanti pasti gue baru medical. Ya kita ngakak aja, ketawa-tawa di dalam grup. Nah jadi kita nggak boleh terlalu over promise bahwa semua itu akan smooth. Nah jadi kita ngomong pahit dulu kepada nasabah. Ini tergantung dari pihak underwriting ya. Underwriting itu apa? Underwriting itu adalah yang memutuskan bahwa kita punya proposal pengajuan asuransi ini diterima sama perusahaan asuransi. Oh iya, jadi kita kasih mereka penjelasan. Kalau setelah submit belum tentu pasti diterima, gitu. Orang-orang yang biasanya udah senior, mereka punya uang, tetapi kesehatannya yang berkurang. Nah, itu adalah salah satu syarat bahwa waktu kita closing juga orang-orang yang kita mau calon nasabah kita juga harus yang eligible untuk bisa diterima pada saat untuknya case-nya kita. Seperti itu. Oke, thank you ya. Thank you. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ayo, ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Tadi siapa yang mau nanya? Dari Dedi ya, tadi Dedi. Ada Dedi? Tadi adakah Dedi? Halo Dedi. Kaison. Ya, Wei deh, Wei. Silakan Wei. Kaison di Bali. Halo. Kaison. Ya. Kamu di Bali ya itunya ya, biasanya ya, tinggalnya ya? Atau di enggak, saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Ya. Di Bali. Jakarta dekat. Pernah ketemu sama Cemili, kan dia kan mentor saya. Mungkin nanya aja mengenai tentang pangsa pasar dari saya mencapai level startup itu sih. Apakah memang anak-anak muda yang Kaison garap gitu kan ya, atau memang pengusaha? Yang saya garap sih memang saya targetin pengusaha. Pendekatan, sama kita harus pendekatan dulu karena kunci dari closing ya adalah pendekatan. Nah, begitu pendekatan kita udah ngomongin asuransi, biasanya karena udah dekat, jadi udah ngomongnya udah enak, gitu loh. Udah terbuka, gitu loh. Kalau dia masih belum terbuka, kita mau ngomongin asuransi, pasti dia udah nolak dulu. Jadi close minded. Banyak tawarin proteksi apa Kaison ke nasabah? Kebanyakan perwarisan sama PCB 88. Oh, dua itu ya? Iya, karena dua itu yang apinya bikin kenceng. Iya, betul. Iya. Oke, thank you. Sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya nanya dulu deh. Saya juga mau nanya nih. Kaison, kalau dari background kamu kan kamu sebagai pengusaha nih, sebagai pebisnis. Apa yang membuat kamu tertarik buat masuk ke Prudential? Karena kan kamu sebenarnya juga ada punya usaha sendiri, Dang. Terus yang waktu masuk tahun 2020, kamu kan juga punya prestasi yang bagus nih. Langsung bisa mencapai MDRT pertama, MDRT kedua gitu. Mungkin bisa share apa yang menjadi motivasi utama dan bagaimana khususnya dalam tahun-tahun awal, di sini kan cukup banyak agent-agent baru, mungkin menghadapi tantangan-tantangan apa yang dulu kamu hadapi sebagai agent baru, dan bagaimana kamu bisa mengatasinya sehingga bisa tetap menjadi pemenang dan promosi AAD. Mungkin bisa sharingkan tips-tipsnya. Silakan, Kaison. Oke, kok. Waktu awal-awal ya saya
saya juga waktu awal-awal itu memang pas waktu join 2020, jujur saya hanya ambil untuk kesehatan anak-anak karena waktu itu kan pandemi, anak-anak belum punya asuransi. Kita ngelihat buat obat COVID itu waktu itu kan masih belum semurah sekarang ya, masih mahal. Nah, jadi waktu saya join memang saya ambil komisi untuk pribadi. Tapi setelah saya join akhir tahun saya mulai ikutin Zoom meeting, ikutin di grup, jadi ikutin di society dalam kayak begini nih, kumpulnya tapi dalam Zoom gitu ya. Nah, dari situ saya belajar karena saya juga hobi belajar, ikut seminar dan lain-lain. Nah, waktu itu saya ikut belajar tentang produk-produk kayak produk-produk tradisional, produk-produk konvensional. Nah, ini yang kalau menurut saya ini yang membuka saya punya apa ya, pengetahuan produk yang sekarang ini asuransi ini udah berbeda. Arahnya ini asuransi ini akan mengarah ke produk-produk konvensional dan tradisional. Karena orang itu udah, yang sekarang market-market itu udah jenuh dengan produk asuransi dengan sistem tabungan. Nah, mereka udah banyak kena makan pil pahit mungkin ya sebelum-sebelumnya ya, banyak yang lapse dan lain-lain. Kalau ini pengetahuan saya pribadi sih sebagai pengusaha. Jadi saya lebih menspesialisasi diri kepada produk-produk konvensional, produk-produk tradisional, di mana produk-produk ini semuanya menjamin kepada nasabah dengan premi yang cukup terjangkau dan juga cukup murah dibandingkan dengan produk-produk kompetitor. Itu aja sih kok. Jadi yang pertama ya memang produk-produknya udah up to date. Itu udah up to date. Yang kedua, kita cukup spesialisasi dengan produk-produk tertentu untuk menjadi seorang agent yang bisa mencapai, mungkin kalau kita ngomong target dari seorang agent atau misalkan sales asuransi adalah yang pertama, kamu harus jadi MDRT, kamu harus jadi agent yang bukan kaleng-kaleng, ya kan? Waktu kamu dapat gelar MDRT, mungkin calon nasabah kamu nggak ngerti, ya kan? Tetapi waktu kamu belajar bagaimana menjadi seorang agent MDRT, nah itu lebih kamu akan menjadi upgrade. Kamu akan upgrade, kamu punya skill set, kamu akan upgrade, kamu punya mindset. Nah, itu yang mentransform pola pikir seorang agent menjadi seorang profesional. Gitu. Mungkin itu kali kok ya. Oke, thank you. Jadi saya ringkaskan ya ikuti sistem karena kamu bilang kan ikut kayak komunitas-komunitas seperti ini dan kamu juga memang orang yang hobi belajar ya, dan juga punya strategi yang jelas ketika mungkin orang-orang lagi jenuh dengan unit link, jadi kita fokus ke produk tradisional dan jadilah MDRT karena itu juga bisa mengupgrade skill set dan mindset kita gitu ya. Kira-kira ringkasan seperti itu ya, Kaisen. Betul. Oke, terus sama satu lagi saya juga mau nanya nih, kalau kamu kan memang background-nya udah sebagai pengusaha di awalnya, tadi masuk kan sepertinya dari cuma jadi konsumen dulu lah, jadi nasabah karena buat produk kesehatan anak-anak dulu kan. Terus gimana tuh ceritanya? Pasti kan dulu kan kamu punya income sebagai pengusaha, mungkin lihatnya, oh ini kan cuma, apakah kamu lihat ini dulu bisnisnya kecil, tapi gimana tuh titik transisinya sampai kamu bisa melihat, oh ternyata ini bisnisnya bukan kaleng-kaleng nih, ini income-nya oke punya. Nah, mungkin turning point-nya gimana tuh? Dan apakah kamu saat itu langsung full time ataukah memang gradually perlahan? Bisa sharing kan? Istrinya Kaisen juga involved di sini nggak ya? Ya, istrimu ya? Involved juga. Oke, jadi dua-duanya full time sekarang. Ya, enggak, kita sih masih part time. Kita masih dua-duanya masih part time. Oh gitu, kamu masih pegang bisnis kamu juga ya? Masih. Oke. Hebat ya, masih pegang bisnis tapi masih prestasinya luar biasa. Aku pikir kamu udah full time. Oke. Enggak, jadi mungkin karena turning point ya tadi ya. Turning point-nya itu adalah
waktu saya tahu bahwa potensi bisnis ini besar. Dan yang saya lihat dari passive income dan juga untuk cara bangun timnya itu sama sebenarnya seperti kayak bisnis konvensional. Yang membedakan adalah di sini modalnya lebih murah, modalnya lebih kecil dibanding dengan resikonya, ya kan? Karena kan bisnis pro ini kan kita kan ngelola resiko, ya kan? Nah, jadi dari situ yang saya belajar bahwa waktu kita investasikan waktu produktif kita untuk ke bisnis ini, ya pasti itu akan memberikan hasil kalau kita memberikan totalitas dalam bisnis yang kita bangun ini, ya kan? Nah, begitu juga ya sama istri saya waktu tahun awal waktu saya naik AD, dia masih tetap waktu itu kan masih ini ya, masih agent. Nah, jadi dia masih belum ngerti produk, belum ngerti apa-apa. Nah, tapi waktu saya udah dapat travel pergi ke Pipe Bali, dapat 3 packs, udah gitu juga satunya saya jual ke temen, jadi dapat uang jajan buat belanja kan, nah, buat beli oleh-oleh. Nah, udah gitu dia mulai tuh, jadi ikut dalam sistemnya, dalam society-nya, di Enrich Together di tempat kita, agensinya. Nah, pipe-nya baru kebangun. Nah, waktu pipe-nya kebangun, pergi jalan-jalan, lalu juga dibayarin semuanya, bahkan juga orang-orangnya juga asik-asik gitu ya kan. Nah, di situ mulai apa sih gitu loh, baru mau pengen tahu. Nah, udah dia pengen tahu, kebetulan saya kan yang agent, istri saya yang leader. Nah, waktu dia jadi leader kan dapat OR, ya kan? Nah, pelan-pelan nambah kan pundi-pundinya kan, saya ya rekening dia lah nggak apa-apa, ya kan? Tetapi kan mulai berasa juga gitu loh. Waktu saya jualan SMDRT dan juga sebagai Double Star Club, nah, dia mulai berasa. Nah, jadi dia mulai apa sih? Nah, keingintahuan ada, gitu. mau belajar. Nah, makanya waktu tahun pertama saya AAD itu kan memang saya kerja sendiri. Dapat Star Club, memang dapat. Tapi waktu kita dua-duanya kita mulai masuk ke dalam sini, artinya kan ada leverage di situ. Ya kan? Saya menggunakan waktu produktif saya, istri saya juga menggunakan waktu produktifnya. Nah, kita bisa capai lebih lagi. Makanya bisa dapat double Star Club. Seperti itu. Wow, luar biasa Luar ya. biasa ya Jadi teman-teman ya, sinergi tepuk ya. tangan nih. Ya. Oke, tepuk tangan ya buat Kaysen. Thank you. Dua mesin ya luar biasa ya jadinya. Meskipun masih tetap nggak meninggalkan bisnis kamu ya, tapi prestasimu luar biasa banget ya. Mungkin bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman di MD Team dimanapun levelnya kalian ya. Apakah agent baru atau agent yang sedang mengejar menuju ke AAD ataupun teman-teman AAD yang juga sedang mengejar ke AD, maka bisa melihat bahwa Kaysen pun dari 2020 join langsung bisa merasakan transformasi ya. Oke, baik. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Ayo, ada 2 pertanyaan terakhir. Cepetan teman-teman. Mumpung Ayo. masih ada Kaysen. Coba saya tanya. Ya, Yuni. Ya, Yuni. Yuni. Oh, ya, Silakan, oke Yun. ya. Oke. Dokter Oke. Yuni. Ya, Oke, Dokter Yuni. Silakan. Aku mau tanya sih, itu kan Kaysen katanya bisnismen, terus water treatment spesialis. Nah, aku nggak tahu tuh water treatment spesialis maksudnya apa. Sama aku mau nanya sih, pentingnya gimana cara bagi waktunya atur bisnis dengan buat itu ya, kejar reward-reward tipru sih. Pasti kan susah banget tuh bagi waktunya. Itu aja sih. Thank you. Oke. Ya, bagi waktu ya. Kalau untuk bagi waktu, untungnya saya kan di sini kan sebagai business owner. Nah, jadi memang sistem udah jalan sih. Jadi kita bisa atur waktu lah sebenarnya. Kalau misalkan mau untuk prospek ataupun juga mau ketemuan, ya kan. Bahkan tahun lalu itu kita sempat ketemu beberapa kali ya sama Cemili kan untuk dalam MDRT mentorship onsite gitu. Nah, jadi kita bisa dapat
vibe-nya. Itu sih yang saya dapat ya. Maksudnya waktu kita ketemu secara offline, vibe-nya itu memang memang sesuatu banget gitu loh. Kalau untuk ketemu sama orang yang apalagi agen asuransi, nah mereka memberikan energi positif kepada kita justru, ya kan, ketemu sama agen-agen. Jadi kalau misalkan kalian itu lagi energinya lagi lemah, nah saya justru mengencourage, mendorong kalian untuk ikut ke dalam acara-acara yang gathering ataupun acara-acara yang diadakan sama agensi. Karena secara nggak langsung dalam sistem itu kalian akan saling menguatkan. Nah, waktu kalian saling menguatkan, kamu menjadi dapat energi dari luar sana untuk bisa mencapai prestasi lebih gitu. Nah, untuk bagi waktu ya yang tadi ya, bagi waktu itu kalau kalau kalian juga mau sesuatu ya saya jalanin sih kebanyakan sih Sabtu Minggu, ataupun kadang-kadang kita juga waktunya juga kalau prospek bisnismen biasanya mereka maunya after office. Nah, kebetulan ya kan, ya kita jalanin aja. Gitu. Tadi water treatment specialist apa tuh? Kamu biasanya Oh apa iya. servisnya? Water treatment specialist sebenarnya adalah water filter. Bisnis saya Oh, adalah filter. water filter. Kayak advance itu ya? Ya, water Oke, purifier. sip. Nah, Baik. betul. Oke, Dedi, sip. Bro Dedi mau tanya tadi. Ya, nah Dedi ini backgroundnya sama nih, seperti kayak Kaisen, dia pengusaha juga nih. Ini Oh, bos Ropang, punya Bos Indomaret ya? punya Indomaret juga, dan dia mantap. mau pasti seru nih. Coba silakan Dedi, buka video Dep, kalau bisa Dep, buka video kalau bisa. Gua pakai kamera yang satunya nggak bisa. Oh, Ya ganti ke udah. iPhone. Oke, lanjut. Oke, Kaison, saya mau tanya dua pertanyaan. Yang pertama, kan Kaison kan 2 tahun ya gitu ya Iya. di True ya. Menurut Kaison tuh strategi apa yang paling bagus atau paling baik menurut Kaison dalam mencapai prestasi baik MDRT maupun prestasi untuk mendongkrak tim menjadi AAD gitu kan, karena kan kamu kan mendongkrak dua tim kamu kan menjadi AAD gitu. Nah, menurut kamu ngerasa bahwa ini strategi yang paling membuat gua tuh bisa bikin gua capai gitu. Dan kedua, bagaimana kamu memotivasi tim kamu untuk tetap eksis gitu, karena kan nggak mudah memanage orang gitu ya untuk tetap eksis di jalurnya mereka sehingga mereka tetap fokus untuk mencapai AAD. Itu aja sih. Iya. Oke. Saya jawab yang kedua dulu ya. Bagaimana untuk gerakin tim dan lain-lain yang tadi ditanya sama Ko Dedi. Untuk gerakin tim itu adalah kita mungkin karena kita ketemu sama orang yang karakternya juga berbeda, ya kita harus ngerti base karakter dulu. Nah, kalau misalkan kebetulan saya kan hobi baca buku. Nah, mungkin Ko Dedi boleh baca buku Personality Plus. Nah, itu di situ dijelasin karakter-karakter, misalkan sanguin, koleris, melankolis, flekmatis, ataupun juga baca buku yang satu lagi yang DISC tentang karakter dominan, influence, steady, atau misal satu lagi apa ya C-nya ya, orang detail. Nah, itu boleh menjadi modal dasar Ko Dedi untuk bangun tim. Karena bisnis ini adalah bisnis manusia dengan manusia. Yang tadi saya ada bagikan tentang salah satu karakter kita interaksi dengan manusia adalah sabar. Nah, jadi
Kadang-kadang kita harus tahu hot button-nya agent kamu atau timnya kamu itu di mana. Nah, waktu kamu tahu hot button-nya dia, nah itu akan jadi kayak apa ya, tombol otomatis, autopilot gitu loh, supaya dia bisa jalan. Nah, itu yang tadi. Sama yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana caranya bisa untuk kita bisa bisnis mencapai target dengan cepat gitu kan apinya kan. Nah, itu balik lagi. Kalau kita mau cari api, kita harus tahu dulu pangsa pasar. Nah, kita mau jualan sesuatu produk, kita harus tahu dulu pangsa pasar kita siapa, orang-orang yang mau beli. Kalau mau dongkrak api, tadi kan saya ada sharing sedikit hint perwarisan dan juga PCB 88. Nah, kira-kira orang-orang yang bisa belanja produk perwarisan dan PCB 88, kira-kira umurnya seberapa? Dan juga apakah orang yang saya deketin ini dia memiliki kemampuan finansial untuk itu? Ya kan, kita harus tahu dulu marketnya, jangan salah. Jangan nanti kita tawarin ketemu sama Grab, ojol, kita tawarin dia PCB sama perwarisan, kan nggak masuk, ya kan? Pangsa pasarnya salah gitu. Nah, waktu kita udah tahu pangsa pasarnya udah benar, nah jalanin aja terus konsisten. Nah, pasti ada yang kalau kita ngomong 10, ya minimal 1 lah dapat untuk kita open case gitu ya. Nah, seperti itu yang bisa saya bagikan. Kira-kira menjawab, Ko Dedi? Ya, pernah nggak ngalamin kan itu kan tadi kan ngejar api gitu ya, karena kan saya juga punya pengalaman juga ngejar api gitu kan. Ya apinya cuma problemnya itu biasanya selalu ya decision maker-nya ternyata istrinya gitu. Jadi ternyata kingmaker-nya istrinya gitu, bukan suaminya gitu. Nah, itu yang seringkali jadi kendala padahal suaminya udah approve ya kan, which is itu apinya juga nggak kecil gitu kan. Kadang ada yang apinya bisa sampai 300 juta gitu kan. Tapi ya itu kendalanya selalu saya melihat decision maker-nya adalah istrinya gitu. Mungkin Kaisen bisa sharing nggak? Pernah nggak ngalamin begitu? Ketemuin juga kok sama istrinya. Oh sudah. HO-nya sama istrinya. Nah, ya kalau misalnya kayak begitu ya sebenarnya kan kita sharing ya. Jadi apa yang sebenarnya nothing tulus sih. Kita hanya membagikan pengetahuan kita kalau misalkan FPI-nya gede. Nah, misalkan itu entah produk PCB atau itu pewarisan. Kita hanya sharing aja sih. Kalau misalkan mereka butuh, nah bagaimana caranya supaya orang itu urgent untuk butuh itu. Nah, kita harus amplify mungkin di situnya untuk si istrinya. Misalkan tanya aja, kita coba tanya aja dengan kepada si calon nasabah ya. Sorry kata ya kalau misalkan ini kan yang mau dibeli TU-nya siapa nih? Suami kan? Iya. Kalau TU-nya suami, mohon maaf nih kalau misalkan ada pandemi lagi dan juga ternyata sang pencari nafkah itu kenapa-napa, siap nggak dengan tabungan yang ada dan lain-lain, ya kan? Nah, kita tunjukin aja, kita sharing aja dengan kenyataan gitu loh. Dengan berandai-andai, tetapi juga ya kita harus pahami juga ya, maksudnya balik lagi saya bilang pendekatan itu penting. Nah, jadi kalau misalkan suaminya udah oke, ya berarti ternyata decision maker-nya adalah istrinya, ya pendekatan balik lagi ketemu sama istrinya dan lain-lain, ya baik-baikin. Nah, itu sih ya kalau memang nggak closing ya mungkin belum rezekinya kita kok. Jangan terlalu diambil hati. Karena kalau enggak kita susah move on loh kalau kayak begitu. Iya. Iya. Oke. Thank you. Ya,
Thank you kok. Wah, luar biasa Oke. nih. Ya, ada teman-teman yang mau bertanya? Jadi artinya tadi kalau saya lihat dari jawaban Kaisen, untuk kasus-kasus yang tadi istrinya adalah queen control gitu ya, jadi istri yang ambil decision. Jadi kita juga bertanya, saya diingatkan ya kita jangan ngomongnya terus ke si suami, tapi kita bertanya kepada istri. Karena kalau ada apa-apa, suaminya ninggalin, si istrinya siap gak gitu ya. Nah, itu jadi dan di situ kan saya lihat tadi Kaisen bagus ya pakai taktiknya dengan bertanya, bukan yang kalau begini gimana gitu maksudnya. Jadi bukan kita yang menggurui gitu ya, tapi kita bertanya aja gitu ya. Dan ya pada akhirnya kita juga perlu sabar gitu ya. Iya. Oke, thank you Kaisen. Tadi di sini ada siapa yang mau ditanya dari Okta mau nanya apa ya? Mungkin. Okta, apakah ada mau nanya? Okta mau nanya nggak? Okta juga background-nya pengusaha nih, pengusaha muda nih. Mantap. Oke, atau ada yang lain sebelum mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi malam ini? Ayo, teman-teman. Johnson mau nanya nggak, Johnson? Pengusaha juga Nah, nih. ini Johnson juga pengusaha nih. Mungkin Johnson mau nanya. Oke, kalau Nggak nggak ada, oke. Ya, kita kembalikan ke MC ya, Oke, Joyce. mungkin MC terakhir. Kalau MC mau nanya juga masih boleh ya, MC. Kalau nggak kita tutup. Silakan MC Joyce. Saya kutip banyak kata kuncinya. Woi, Wah, banyak mantap. catatannya nih, Joyce nih. Banyak kata kuncinya dari Pak Kaison ya. Jadi jangan lupa branding di sosmed, pencapaian-pencapaiannya. Terus kalau yang minta diskon, ya udah biasa teman saudara selalu minta diskon, jadiin agent aja. Strategi ya. Jangan ragu-ragu menawarkan FPI-nya, jangan pakai otak kita. Kayaknya dia mampunya segini nih. Dia Pak Kaisan aku percaya nih, bisa dapat FPI-nya cepat mendapat pencapaian karena berani tambahkan 1 nol. Ya, jadi UP-nya berani tawaran yang gede, betul nggak Pak Kaisan? Iya. Beraniin jadi, aja kan juga nggak pakai apa-apa kan, kita cuma nawarin doang. Iya ya, tinggal modal berani ya. Modal berani ya. Banyak nih dapatnya. Thank you ya Pak Kaisan. Ya, sama-sama. Tim juga mau berikan tanda terima kasih sebagai apresiasi dari teman-teman MD Team. Kita mau ucapkan terima kasih kepada Pak Kaisan. Ayo Uji tampilkan. Yes. Thank you Pak Kaisan. Thank you loh. Sesinya kami sampaikan. Terima kasih. Appreciation ya, Pak Kaisan. Dapat banyak pencerahan. Thank you ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Thank you, Kaisan. Berikutnya ada pengumuman penting. Apa aja sih pengumuman pentingnya? Ini khusus buat teman-teman agent yang pro AAD, yang mau naik KD, atau yang masih agent, dapat kesempatan dari 1 Januari sampai 31 Mei bisa dapat menginap perjalanan ke Bali 3 hari 2 malam. Dengan API 150 juta, persistensinya 85%, 2 new agent aktif. Buat teman-teman yang nyampe duluan di bulan sampai 31 Maret